Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Regenerasi, ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tuh, ada lagi partai apa? PDIP. Apalagi saya suka namakan kelaziman. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada pidato yang sangat mengejutkan dari Prof. Jimli. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Ini pidato ini bagus untuk pendidikan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Struktur bentuk pemerintahan kita ini republik, respublika, tapi perilaku politiknya belum tentu republik. Ini kan masih ideal, yang diidealkan republik. Nah, sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki, masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor 2 itu. Bentuknya republik, kelakuannya kerajaan. Iya kan? Ini soal realitas. Ini bukan soal salah benar, tapi ini soal kenyataannya kayak begitu. Nah, coba lihat dalam praktek semua partai politik. Ada nggak partai politik yang tidak dinasti? Semuanya, ya kan? Pak, cuma ini kalau sudah menjelang pemilu ini saling tunjuk-tunjuk. Oh, yo dinasti, tapi tangannya yang lebih banyak ke dia. Dia juga dinasti sebetulnya. Ya gitu. Gimana, Bang? Ya kan? Nah, di struktur birokrasi cara berpikirnya, tahu aja. Di kejaksaan, di kepolisian, di TNI, anak beranak itu, ya kan, jadi kader, akhirnya jadi gitu. Orang dalam. Gitu loh. Jadi birokrasi kita, struktur organisasi bernegara kita, termasuk organisasi politik kita, sampai ormas-ormas begitu. Lebih gawat lagi kalau pondok pesantren. Aduh, itu kan kerajaan juga itu. Coba kalau Pak Faiz nggak berani dia ngomong begitu, ya kan? Nanti nggak bisa pulang kampung dia. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan. Itu yang menjelaskan mengapa sesudah reformasi sekalipun partai-partai itu membiru semua darahnya. Padahal rapat partainya sesudah reformasi dibikin. Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Regenerasi, ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tapi ternyata pecah kongsi secara politik. Anaknya pun disuruh cerai. Itu coba baik. Jadi antara kekeluargaan dengan politik kenegaraan itu campur aduk. Tuh, ada lagi partai apa? Sebut aja semuanya sama, ya kan? Demokrat kan lahir sesudah reformasi. Bapaknya ketua umum, penerusnya anaknya. Iya kan? Nah, ini bukan salah benar, tapi ini kan realitas. PDIP, apalagi gitu loh. Iya kan? Ya. Lah, pokoknya satu persatu Anda bisa evaluasi. Ini menjelaskan bahwa kenyataan. Maka bagi generasi masa kini, Anda mesti punya wawasan jauh ke depan. Sebaiknya bagaimana ini? Makasih Pak Arsul. Beliau mau ke puncak acara MK. Nah, jadi sekali lagi ya, kita bukan untuk nyala-nyalain siapa-siapa. Ini kenyataan, gitu. Nah, kalau kita mau membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, maka mau tidak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik. Institusi bernegara, berbangsa itu harus inklusif dan modern. Dia tidak boleh
ya, mengikuti kebiasaan lama. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, kebiasaan ini saya suka namakan kelaziman. Itu mirip-mirip dengan kezaliman. Lazim dan zalim tuh deket-deket itu. Nah, jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Betul. Apalagi kebiasaan yang merupakan warisan budaya feodal ini. Saudara, kualitas suatu organisasi menentukan kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang. Makin besar suatu organisasi, kita harus mengandalkan sistem. Makin kita mengandalkan figur orang, nah itu makin organisasinya kecil. Kalau organisasinya cuma 3 orang, ya mengandalkan figur. Tapi organisasinya besar, mengandalkan sistem, gitu kan? Sebaliknya, kalau organisasinya kampungan, kita mengandalkan figur. Tapi kalau kita mengandalkan sistem, itu organisasinya modern. Makin modern suatu organisasi, makin mengandalkan sistem. Makin besar suatu organisasi, makin membutuhkan sistem, bukan figur. Nah, inilah yang dimaksud dengan negara hukum. Rule of law, not of man. Nah, itu kata Apidaise. Kita jangan lagi mengandalkan figur orang. Termasuk Itu loh. Kalau ada presiden, gubernur, itu datang dan pergi. Yang memimpin kita sebenarnya sistem konstitusional, sistem aturan. Gitu loh. Kalau dia hebat, presiden tuh 10 tahun. Kalau biasa aja 5 tahun. Gubernur begitu juga. Tapi sesudahnya itu, jadi sistemnya itu yang harus kita bangun. Ya, orang per orang itu hanya role model saja. Itulah pengertian tentang the rule of law, not of man. Nah, ini yang harus kita petik pelajaran dari ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Negara Indonesia ialah, ya kan, negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ayat-ayat lainnya nanti pada kesempatan yang akan datang. Saya kira itu saja, saudara-saudara, baik yang hadirin, hadirat, zumiyin, zumiyat. Silahkan kalau mau mengajukan pertanyaan, ya, diatur oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itu dipaparkan Prof. Jimli, itu beliau pakar hukum tata negara. Jadi sudah jelas secara terang benderang dan secara gamblang, dan pokoknya sangat mudah untuk dimengerti oleh masyarakat awam. Apa itu sebenarnya yang terjadi di negeri kita ini. Jadi bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Dan kalau masalah dinasti itu beliau sudah jelaskan tadi. Dan sampai masalah tokoh figur. Jadi untuk partai politik jelas tidak baik jika mengusung seorang tokoh atau seorang figur untuk sebuah organisasi, kata beliau. Oke. Itu juga baik untuk Mas Anies nanti menonton. Nah, saya akhiri, pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, tetap damai, rukun, aman, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.